wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belajar masih dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar. Selamat berjumpa dengan saya Bu Nuri dari SMP Negeri 23 Bandung pada mata pelajaran Prakarya kelas 9. Kita hari ini akan bahas tentang jenis dan karakteristik bahan keras alam. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah yang pertama, dapat menyebutkan jenis-jenis bahan keras alam. Yang kedua, dapat menjelaskan karakteristik dari masing-masing jenis bahan keras alam. Ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kerajinan bahan keras. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jenis dan karakteristik bahan keras alam. Kalian pasti sudah tahu tentang kerajinan bahan keras. Pasti kalian sudah pernah melihat bentuk kerajinan yang seperti gambar yang muncul, bukan? Yap, betul sekali. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang bahan dasarnya berasal dari bahan-bahan yang keras, baik berasal dari alam maupun buatan. Ada yang tahu jenis bahan keras dari alam itu apa saja dan bagaimana ya karakteristiknya? Untuk tahu lebih mendalam, mari kita simak video penjelasannya. Dan jangan lupa ya untuk dicatat dan dipahami. Jenis-jenis bahan keras alam terdiri dari kayu, bambu, dan juga rotan. Kayu dan bambu mungkin pernah kalian lihat dan masih dapat kita jumpai di daerah sekitar kita. Apakah kalian melihat rotan sebelum dibuat menjadi kerajinan? Pasti belum kan? Karena hampir sebagian besar produksi rotan tidak berasal dari Pulau Jawa. Penghasil rotan terbanyak terdapat di Pulau Sumatera. Untuk lebih tahu mendalam tentang jenis bahan keras alam, mari kita pelajari karakteristiknya. Karakteristik kayu. Siapa yang tidak tahu tentang kayu? Kayu adalah bagian batang pada tumbuhan yang mengeras. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, meja kursi, bahan bangunan, sebagai pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan masih banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga dan sebagainya. Keunikan pada kayu yang bisa menjadi daya tarik untuk bahan kerajinan adalah setiap jenis kayu memiliki ciri dan serat kayu yang berbeda dan indah. Karakteristik yang lain yang dimiliki kayu adalah yang pertama, memiliki lingkaran tahun, kedua, tahan lama, ketiga, dapat dibentuk dengan cara diukir, keempat, sebagian kayu dapat memuai karena perubahan suhu dan cuaca kecuali kayu jati. Bambu adalah tanaman yang beruas dan berongga di bagian batangnya. Merupakan tanaman anggota jenis rumput-rumputan. Memiliki batang bulat berongga, keras, tinggi, dan beruas. Yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan dan beberapa perabotan rumah tangga seperti kursi, mebel, dan sebagainya. Karakteristik bambu yang biasa digunakan untuk kerajinan adalah batangnya kuat, namun akan terus terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga yang besar sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang. Nah, ruas inilah yang membuat unik. Mengapa? Karena terkadang dalam pembuatan kerajinan, ruas inilah yang sangat ditonjolkan dari bambu tersebut. Tekstur batangnya halus, meskipun tidak diamplas. Dan yang terakhir, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Salah satu tanaman alam yang tidak asing lagi di dunia furnitur dan kerajinan tangan ialah rotan. Rotan merupakan jenis tanaman yang tumbuh subur di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Sering ditemukan sebagai kreasi anyaman sebagai furnitur. Material ini terkenal dengan kesan tradisional yang dibawanya. Rotan hampir mirip dengan bambu. Dari segi bentuk, keduanya sama. Namun, karakteristik rotan dan bambu berbeda. Yang pertama adalah batang rotan lebih kuat daripada bambu. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan juga ada yang tidak berongga. Tekstur batangnya halus meskipun tidak perlu diamplas.
dapat dipotong, bentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit. Semoga penjelasan yang sudah Ibu paparkan bisa menambah pengetahuan kalian tentang kerajinan bahan keras ya. Pertanyaan dan tugas dari Ibu adalah jelaskan, apakah karakteristik yang paling terlihat di antara ketiga jenis bahan tadi? Silahkan tulis hasil jawaban di buku tulis kalian dan laporkan kepada guru prakarya kalian. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tetap di rumah saja, tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.